Dia adalah Roy Fadli, pengusaha briket di Kelurahan Budiluhur, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Usaha yang dibangunnya sejak tahun 2020 itu berawal dari pengalaman sebagai petani arang tempurung, kemudian berkembang menjadi produsen briket. Kalau 2020 itu kita masih petani arang lah. Petani arang itu hanya membakar tempurungnya menjadi arang setengah jadi gitu. Bahan bakunya yang paling utama ya saya sudah ada langganan sama orang tukang santan, pemarut santan, kedai sampah gitu. Nah, terus kita jual ke pabrik di Medan. Saya pelan-pelan membeli mesin giling, membuat mesin pengayak, mesin cetak, dan alhamdulillah sekarang saya sudah mempunyai mesin, walaupun kapasitasnya masih bisa dibilang belum mencukupi, tapi untuk mencukupi kuota untuk Sibolga ataupun daerah-daerah terdekat, insya Allah kita sudah bisa. Menurut Roy, pengetahuannya membuat briket organik dipelajari dari situs internet. Dan hingga akhirnya ia berhasil mengubah arang tempurung menjadi bahan bakar padat berbentuk kubus. Jadi pada saat itu saya dapatlah ide bahwasanya tempurung itu bisa menjadi arang briket. Ya, dari situ saya mulailah untuk mengepul sedikit demi sedikit tempurung dan saya bakar. Saya pelajari bagaimana cara pembakarannya, proses tahapan arang briket, arang tempurung ini ya berawal dari tempurungnya kita bakar dulu. Setelah itu, setelah pembakaran masuk ke dalam mesin pengayak, diayak agar arang dan abu terpisah. Setelah diayak itu masuk ke mesin penggilingan. Setelah digiling itu masuk ke tahap mixer, penyatuan arang yang sudah jadi tepung di mixer bersama perekatnya. Terus masuk ke mesin pengadonan. Dari mesin pengadonan masuk ke mesin cetak. Dari tahap cetak terus masuk ke penjemuran, hasil akhirnya penjemuran. Kalau penjemuran kita itu ada dua fungsi. Ketika kondisi cuaca hujan, kita pengeringannya melalui oven. Kalau cuacanya bagus, kita lebih memilih penjemuran di terik matahari. Dengan mempekerjakan 6 orang karyawan, PT Ataya Group Mandiri milik pria berusia 34 tahun itu mampu memproduksi 200 hingga 300 kg briket per hari untuk dipasarkan ke beberapa kota di wilayah Sumatera Utara. Untuk sementara ini, untuk Sibolga Tapteng dan Kota Medan, yang paling banyak memang di Kota Medan. Tapi kalau saya rata-ratakan untuk sekarang ini, kita untuk Sibolga Tapteng sama Medan itu masih sekitar 3 ton lah 1 bulan. Roy mengisahkan tidak mudah baginya untuk memasarkan briket arang tempurung, meski lebih ekonomis dan ramah lingkungan bila dibandingkan menggunakan arang kayu. Kita masuk ke pasar itu, menembus pasar itu memang agak susah karena harga arang kita itu terbilang
sedikit mahal dibandingkan dengan arang kayu, arang lain. Ya karena menurut saya kesehatan itu menurut saya itu mahal. Arang kita itu ya kita juga sudah uji lab di laboratorium seperti Sukopindo, Karsurin, dan alhamdulillah hasil kadar racunnya itu tidak ada. Kendala-kendala di lapangan ini kadang ini kita sudah berusaha menjelaskan terhadap masyarakat tentang keunggulan-keunggulan arang briket ini. Kalau dipresentasikan dari nilai ekonomisnya, ini arang briket ini memang nampak kecil, tapi waktu tingkat panasnya itu dia lebih lama dan lebih panas gitu. Masyarakat ini masih terpikir lebih murah gitu. Tapi mereka nggak tahu kalau dipresentasikan ekonomisnya itu memang lebih murah, tapi cepat habis. Sementara kita lebih mahal tapi lebih lama dan lebih panas gitu. Kadar panasnya itu bisa dibilang setingkat batu bara. Makanya banyak orang bilang arang briket tempurung ini adalah pengganti batu bara. Roy menyadari bahwa bisnis briket arang tempurung yang dilakoninya punya potensi menjanjikan. Ia berharap suatu saat bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Pernah ada yang meminta sampel arang briket tempurung yang kami produksi itu berasal dari Jawa, bahkan dari luar negeri, dari Jerman dan Amerika. Walaupun sampai saat ini memang belum ada tindak lanjut, saya berharap segera ada jawaban untuk nantinya memenuhi pasar di Pulau Jawa bahkan di luar negeri. Ikut anak kan gudang lagi minat amu ya. Arang. Apa di gudang lain? Oh, oke.